Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair ibtiga'u jillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ولم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام إلى أن قال وأن جابر Wan Jabirin, dan diriwayatkan dari Jabir ibni Samurata, putra dari Samurah, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Inna anna itu tansibul isma wa tarfaul khabar. Inna anna laita lakinna la'alka anna nahu inna zaidan du amal. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Sa'ala, itu bertanya siapa rajulan, an-nabiyya, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah masih hidup enak, ada problem tanya. Sekarang Rasulullah sudah kembali kepada Allah. Kita tanya sama siapa? Sama para ulama ya, sama para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Atawadda'u min luhumil ghanami. Atawadda'u, apakah wudu siapa saya, min luhumil ghanami, dari daging kambing. Artinya apabila saya makan kambing, apa saya harus wudu? Qala, bersabda siapa An-Nabi, in syi'ta, jika ingin siapa engkau. Jika kamu ingin wudu, silahkan. Wudu di sini, jadi kendaki wudu di sini adalah mencuci tangan, karena wudu menurut bahasa itu membasuh. Jadi kalau makan daging sate, wudunya tidak batal, tidak usah wudu. Terus bagaimana dengan sabda Rasulullah ini, in syi'ta? Berarti apabila kamu ingin wudu silahkan, tidak mau wudu juga tidak apa-apa. Qala, bertanya siapa rajul, atawadda'u, apakah wudu siapa saya, min luhumil ibili, dari makan daging unta. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Na'am, ya. Akhraja, mengeluarkan hu pada hadis tersebut siapa Muslimun, Imam Muslim. Di footnote nomor 5 dijelaskan, footnote nomor 5 dilihat. Al-haditsu dalilun ala naqdi luhumil ibli lil wudu. Hadis ini menunjukkan bahwa membatalkannya daging unta terhadap wudu. Makan daging unta membatalkan wudu.
Wa anna man akalaha intaqada wudu'uhu, bahwa sesungguhnya orang yang memakan daging unta wudunya batal. Wa huwa madzhabul Imam Ahmad. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Berarti menurut mazhab Syafi'i tidak batal. Makanya menurut mazhab Syafi'i hal ini diarahkan wudu secara bahasa. Artinya apa? Cuci tangan. Karena apa? Lemaknya banyak. Kalau tidak cuci tangan, di tangannya itu masih ada apa? Gaji, lemak. Ini membuat tidak nyaman atau kurang bersih. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang wasala yang memandikan, man adapun orang, man wasala itu memandikan siapa man, itu aja itu khobar. Man utawi sapane wong ghusala iku ngadusi sapa man mayitan ing mayit. Ghusala itu memandikan siapa man mayitan pada seorang apa sebuah? Sebuah mayit. Seorang mayit. Falyagtasil, maka hendaknya mandi siapa man. Barang siapa memandikan mayit, hendaknya ia juga mandi setelah itu. Limadha. Ya. Apa? Limadha, kenapa? Karena orang kalau nyentuh mayit itu tenaganya akan terserap. Artinya dia itu tubuhnya akan lemas. Yaitu cepat kayak capek, entah itu karena grogi atau apa. Kalau nyentuh mayit itu bikin tubuh ini energinya berkurang. Maka untuk mengembalikan energi itu hendaknya mandi. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Waman dan waman adapun orang. Waman adapun orang. Hamala itu membawa siapa man. Hu pada mayitan. Falyatawadda, maka hendaknya wudu siapa man. Dan juga kalau memandikan mayit kadang terkena percikan-percikan. Kalau tidak mandi bisa menyebabkan ragu kena najis apa enggak. Karena ketika memandikan mayit itu perutnya juga harus agak ditekan. Perutnya si mayit agak ditekan ke bawah biar mungkin kalau ada tinjanya itu keluar. Makanya ketika ada orang meninggal katakanlah malam mau dimakamkan pagi, perutnya itu dikasih perkara yang agak berat, tanah liat atau apa. Karena ketika mayat itu habis makan, maka makanan itu akan menimbulkan gas. Nanti perutnya semakin besar kalau tidak digitukan. Terus janggutnya ini diikat pakai sapu tangan atau kerudung. Kalau enggak dia akan terbuka seperti ini. Jadi diikat gini, terus perutnya dikasih hal-hal yang agak berat agar gasnya tidak cepat ini. Makanya orang meninggal itu sekitar 1 minggu atau 4 hari biasanya perutnya itu meledak. Ya, karena gasnya itu semakin banyak akan meletus. Iya, sesudah meninggal di dalam kubur. Apanya?
ditaruh di atas perut, di atasnya. Ya, kalau seumpama agak lama, makanya sunnahnya itu ketika ada orang meninggal sesegera mungkin untuk dimakamkan, dikebumikan. Nah, kalau memandikan mayit sunnah atau hendaknya mandi. Kalau menggotong mayit hendaknya punya wudu. Karena apa? Nanti agar bisa ikut untuk sholat jenazah. Biasanya kalau orang-orang itu disolatkan di masjid, dari rumah dibawa ke masjid, terus pelepasannya di masjid, ada yang gitu. Karena mayitnya, iya. Jadi kalau memandikan mayit itu yang lembut, pakai handuk yang bagus, yang lembut, jangan pakai handuk yang kasar. Karena dia itu lebih sensitif, sangat sensitif sekali. Kalau kita kasar, dia akan merasakan sakit. Karena orang meninggal itu seperti sakitnya ya, seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup. Itu sakitnya orang meninggal itu. Kecuali orang-orang yang baik akan dimudahkan, kecuali orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam meninggal dunia. Dimudahkan meninggal dunia, amin. Oh gitu. Faliyatawaddo. Akhraja mengeluarkan pada hadis tersebut siapa Ahmadu, Imam Ahmad, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Ya tinggal siapa kasih fa kan selesai. Wa hasana dan mengkategorikan hadis hasan, menggolongkan hadis hasan siapa At-Tirmidzi. Wa hasana dan menggolongkan hadis hasan siapa At-Tirmidzi. Sebelahnya pas itu kan At-Tirmidzi. Astaghfirullahaladzim. Naam. Hu pada hadis ini. Biar enggak kebanyakan, makanya habis diajarkan dibaca 50 kali. Biar maknanya hafal. Jadi enggak usah maknani lagi. Kalau di taftis saya sudah bisa baca ustazah gitu. Waqala dan berkata siapa Ahmadu, Imam Ahmad, la yasihu tidak sahih, la yasihu tidak sahih fi hadzal babi di dalam bab ini apa syai'un sesuatu dari hadis. Artinya menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Hadisnya lemah semua. Apa syai'un sesuatu dari hadis. Artinya menurut Imam Ahmad untuk masalah ini bahwasanya orang memandikan mayit harus mandi, setelah ketika membawa mayit harus wudu, ini semuanya hadisnya dhaif menurut beliau. Jadi kalau dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Wa an Abdillahi dan diriwayatkan dari Abdullah ibni Abi Bakrin putra dari Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Footnote nomor berapa? 7. Wa ibnu Abi Bakar As-Siddiq aslama qadiman wa syahida ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-Taif mata bil Madinati wa sallallahu alaihi abuhu sanata 11. Abdullah bin Abu Bakar ini saudaranya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah punya saudara banyak, Abdullah, Abdurrahman, Sayyidah Asma, terus Sayyidah Aisyah.
Semuanya putra putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Anna fil kitabi alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm. Anna fil kitabi, sesungguhnya di dalam kitab, alladzi, yang, kataba, menulis, hu, pada, alladzi, kitab, hu, pada Alkitab. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li Amr bin Hazmin, untuk Amr bin Hazm. Rasulullah pernah menulis kitab untuk Amr bin Hazm, tulisannya seperti ini. Yakni an la yamussa, ya. An la yamussa, gitu ya. An la yamassa. An ini termasuk amil nawasibul mudhari. An, lan, idan, kai, wa hurufun dhifai. An la yamassa, hendaknya. An la yamassa, hendaknya tidak menyentuh atau mengusap Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an, illa tahirun, kecuali siapa orang yang suci. Artinya yang tidak punya wudu tidak boleh pegang Al-Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi kalau mau pegang Al-Qur'an harus punya wudu. Rawi meriwayatkanhu, pada hadis tersebut siapa? Malikun, Imam Malik. Mursalan, seraya hadis mursal. Wa wasala, dan menyambung, hu, pada hadis tersebut siapa? An-Nasa'i, Imam Nasa'i. Wa Ibnu Hibbana, dan siapa? Ibnu Hibban. Wa huwa, adapun hadis ini, ma'lulun, itu terdapat penyakit. Terdapat penyakit. Penyakitnya hadis itu apa? Apabila rawinya ada yang pelupa. Apabila yang menceritakan hadis mau satu orang pelupa atau ada yang sempat pernah bohong, berarti hadis ini tidak bisa diterima. Hadis ini terdapat celah atau penyakit, nggak bisa dijadikan hujjah. Tapi kita mazhab Syafi'i memakai hadis ini karena juga ada ayat la yamassu illal mutahharun. Wa an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana, ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadhkuru, itu berzikir siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, kepada Allah. Ala kulli ahyanihi, atas semua waktunya Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah itu selalu zikir kepada Allah
dalam semua hal, baik punya wudu ataupun tidak punya wudu. Artinya apa? Untuk zikir tidak disyaratkan punya wudu. Untuk membaca Al-Quran tidak harus punya wudu. Yang harus punya wudu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Itu. Rawa meriwayatkan pada hadis ini siapa Muslimun, Imam Muslim. Wa'allaqa dan menggantungkan pada hadis ini siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa an Anasin dan diriwayatkan dari sahabat Anas ibni Malikin putra dari Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mondok di Rasulullah sejak umur 10 tahun. Rasulullah meninggal ketika beliau usia 20 tahun. Jadi 10 tahun mondok di Rasulullah SAW, berkhidmah kepada Rasulullah SAW, kemudian didoakan mudah-mudahan beliau berkah. Makanya beliau usianya sampai 100 lebih. Hartanya banyak, ternaknya banyak, keluarganya di total dalam kakak beliau itu 100 lebih anak cucunya. Berkah. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama, itu bekam. Bekam. B E B K A M, bekam. Hijamah. Tahu hijamah? Cantuk itu ya pakai alat seperti gelas, terus enggak. Jadi kalau sekarang ada yang otomatis pakai alat sedot itu ya, gelasnya ditancapkan terus disedot 3 kali atau berapa, sehingga dari gelas itu terus terhirup udaranya ke dalam gelas sehingga pori-porinya membuka. Setelah membuka baru ditusuk pakai jarum gitu. Terus setelah itu disedot lagi agar darahnya keluar. Ini termasuk pengobatan cara Rasulullah SAW. Saya pernah pelatihan dan alhamdulillah bisa juga. Dan di keluarga saya praktekkan hijamah. Alhamdulillah anak-anak saya juga pakai hijamah. Ya. Anna Nabi SAW ihtajama, Rasulullah pernah berhijamah. Wasalla, dan salat siapa Nabi SAW. Walam yatawadda, dan tidak wudu siapa Nabi SAW. Tidak wudu siapa an-nabi, berarti mengeluarkan darah itu tidak membatalkan wudu. Berbeda dengan mazhab apa kemarin? Hanafi. Ya. Akhraja mengeluarkan pada hadis itu siapa? Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni. Walayyana, dan menganggap lemah siapa Ad-Daruqutni pada hadis tersebut. Makanya kemarin saya bilang ada sebagian teman-teman saya berhijamah, lalu beliau tidak mandi, cuma diusap pakai tisu, terus pakai kaos, sholat, ya karena mengamalkan hadis ini. Tapi kita yang bermadzhab Syafi'i menyatakan bahwa darah itu najis. Maka loh kan banyak. Jadi gelasnya katakanlah segini, ini ditusuk jarum sebanyak ini. Ya, pakai jarum yang otomatis itu, alat tusuk sampai 20 kali atau 25 kali, baru disedot lagi sampai darahnya keluar hampir setengah gelas kop itu. Itu bukan hanya 1 titik,
yang dalam pelatihan saya itu ada 9 titik. 9 titik itu di bagian kepala. Makanya kadang dipotak dulu, diambil pakai silet air rambutnya. Setelah pelontos bagian baru ditarik bekam. Terus di sini bawahnya leher tapi agak ke sini. Terus pundak sini kiri kanan. Ya, terus leher bagian agak belakang sini. Terus punggung bawah, di atasnya pantat, punggung tapi 2, terus betis 2. 9 titik. Perempuan juga. Perempuan juga. Nanti minta pelatihan sama ustazah. Ustazah minta praktek bekam. Saya yang dibekam duluan gitu. Ditusuk-tusuk jarum gitu. Iya. Kalau dulu nggak pakai pena otomatis itu, pakai silet. Iya, pakai pisau itu. Digores-gores pisau. Akhrajahu ad-Darimi wa layyanahu istirahat.